Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang media yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nursifa Maharani dengan nomor absen 2. Lalu ada Umi Nikmatul Khairiyah dengan absen 24. Karina Eka dengan absen 39. Lalu ada Deviana Handayani dengan absen 29. Rahastri Yuliana Prameswari dengan absen 25 dan Dina Khairunisa dengan absen 7. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menerangkan bagaimana penggunaan, tujuan, cara membuat media yang sudah kami rencanakan. Langsung saja. Untuk media yang kami buat ini berjudul Kuis Interaktif dari platform Quizwizard untuk evaluasi materi perubahan wujud zat. Media ini kami desain untuk anak SD kelas 3 SD. Lanjut, silakan. Yang selanjutnya itu ada bagian-bagian media. Nah, jadi media ini terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama itu ada halaman login atau akses. Ada tempat siswa nanti itu memasukkan kode atau link kuisnya. Lalu ada soal pilihan ganda yang terdiri dari 6 soal dengan 4 pilihan jawaban A, B, C, D. Lalu ada soal esai dengan 4 soal uraian yang memerlukan penjelasan tertulis. Lalu yang selanjutnya ada halaman hasil yang dimana nanti itu menampilkan skor dan pembahasan jawaban. Dan yang terakhir itu ada dashboard guru, yaitu untuk memantau hasil siswa secara keseluruhan setelah menjawab soal-soal yang ada. Selanjutnya. Selanjutnya, cara membuat medianya. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, buka website Quizwizard dengan ketik di web quizwizard.com. Yang kedua, daftar atau login sebagai guru atau pembuat kuis. Yang ketiga, buat kuis baru dengan judul Evaluasi Perubahan Wujud Zat kelas 3 SD. Yang keempat, input 6 soal pilihan ganda. Contohnya, yang pertama proses es cair menjadi air disebut titik-titik. Kemudian contoh perubahan wujud menguap adalah titik-titik. Yang kelima, input 4 soal esai. Contohnya, yang pertama jelaskan apa yang terjadi saat air dipanaskan. Selanjutnya, sebutkan 3 contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, atur pengaturan kuis. Waktu pengerjaan, acak soal, tampilkan hasil. Yang ketujuh, generate link atau kode akses untuk dibagikan ke siswa. Yang kedelapan, bagikan link atau kode kepada siswanya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada isi materi. Materi yang diujikan itu mencangkup yang pertama itu konsep wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kedua ada jenis perubahan wujud, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Lalu yang ketiga ada contoh perubahan wujud seperti es mencair, air mendidih, embun pagi, kapur barus mengecil. Yang keempat, ada faktor penyebabnya yaitu pengaruh suhu atau panas terhadap perubahan wujud. Yang kelima, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan penguapan air. Kemudian, yang selanjutnya itu ada kelebihan menggunakan Quizwizard, yang mana Quizwizard itu otomatis mengoreksi pilihan ganda, kemudian mudah dibagikan, hasil langsung tersimpan melalui digital dan bisa diakses kapan saja, ramah lingkungan, dan juga paperless. Next.
Baik, untuk selanjutnya, untuk akses media ini, media ini bisa diakses melalui komputer atau lab, smartphone, tablet, lab sekolah, lab komputer sekolah. Nah, untuk syaratnya ini koneksi internet yang stabil, harus stabil. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan media. Nah, media ini itu bertujuan yang pertama untuk mengukur pemahaman siswa, yaitu untuk mengetahui sejauh mana siswa itu mendapatkan pengetahuan tentang materi perubahan wujud zat. Yang kedua yaitu sebagai alat evaluasi pembelajaran agar lebih objektif dan lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu untuk melatih kemampuan mengingat siswa karena di situ terdapat soal pilihan ganda yang berguna untuk melatih ingatan siswa. Lalu ada juga soal esai yang mana membantu siswa untuk melatih kemampuan menjelaskannya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada memberikan feedback instan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Jadi mereka itu mengetahui uh, hasil pembelajaran mereka itu sudah cukup atau belum. Yang selanjutnya yaitu memudahkan guru dalam melakukan penilaian secara digital dan lebih efisien. Jadi setelah siswa mengerjakan kuis di kuis ini, maka hasil nilainya itu akan keluar. Mereka nilainya berapa, yang salah berapa, dan yang benar berapa. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi belajar. Nah, melalui media interaktif ini itu meningkatkan motivasi belajar karena media ini itu dianggap menarik untuk siswa. Selanjutnya, Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan setelah menggunakan media ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis perubahan wujud zat dengan benar, dengan minimal 70% benar. Siswa dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat dengan bahasa mereka sendiri. Siswa dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat dengan bahasa sendiri. Guru dapat mendapat data evaluasi yang akurat dan cepat tentang pemahaman siswa. Selanjutnya, teridentifikasi materi yang masih perlu diperdalam berdasarkan kesalahan umum. Selanjutnya, siswa lebih termotivasi untuk belajar IPA karena evaluasi yang interaktif dan tidak membosankan. Yang terakhir, pembelajaran lebih efektif karena feedback langsung membantu siswa memahami kesalahan mereka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara penggunaan medianya. Yang pertama, kita klik Start Quiz terlebih dahulu, lalu kita copy kodenya. Selanjutnya, kita tambahkan. Selanjutnya, kita masuk ke laman kuisnya dan mengetikkan namanya. Langsung klik untuk bermain. Di sini kita diberikan 10 soal, dan bisa memilih beberapa pilihan jawabannya seperti ini. Ini apabila jawabannya benar. Selanjutnya ini ada petanya. Ini apa? Selanjutnya ini apabila jawabannya salah akan ada jawaban tertera jawaban yang benar untuk bahan evaluasi. Ini apabila jawabannya salah. Mhm.
Apabila jawabannya salah, nanti kita akan mengulanginya lagi secara satu kali, selama sekali. Tesnya sudah selesai. Nanti akan tertera skornya. Dan untuk gurunya nanti akan tertera hasil asesmennya, peringkat siswanya. Ini untuk peringkat siswanya seperti ini. Mungkin demikian untuk cara mempraktikkan penggunaan webnya.